Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan NIM 45224049. Saya dari kelas 2B, Program Studi D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai bank syariah. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan, yaitu keberkahan dalam keuangan bukan tentang seberapa banyak yang didapat, tetapi seberapa halal dan bermanfaat cara mendapatkannya. Kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa dalam Islam, mencari keuntungan tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada cara memperolehnya. Karena itulah sistem keuangan syariah hadir sebagai solusi yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Adapun 10 pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu pengertian bank syariah, landasan hukum bank syariah, sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia, prinsip-prinsip bank syariah, ciri-ciri bank syariah, fungsi bank syariah, produk dan layanan bank syariah, akad dalam bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, dan yang terakhir peran dan tantangan bank syariah di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu bank syariah? Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Seluruh aktivitasnya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan akad syariah dalam setiap transaksinya. Tujuan utama bank syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, bank syariah juga menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, grahar, atau ketidakjelasan, maisir, atau perjudian, serta transaksi yang tidak halal. Dengan adanya bank syariah, masyarakat memiliki alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada landasan hukum bank syariah. Bank syariah memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari sisi agama maupun dari sisi negara. Dari sisi agama, bank syariah berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Salah satu larangan utama dalam Islam adalah larangan riba, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, kegiatan operasional bank syariah juga diatur melalui Fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan bank syariah sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan dari sisi negara, bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian, pengawasan dilakukan oleh Otoritas dan Jasa Keuangan atau OJK dan juga Bank Indonesia. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, masyarakat menjadi lebih percaya untuk menggunakan layanan bank syariah karena memiliki kepastian hukum dan pengawasan yang baik. Selanjutnya ada sejarah perkembangan bank syariah. Bank syariah berkembang di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Bank ini mulai beroperasi secara resmi pada tahun 1992. Kemudian perkembangan bank syariah semakin meningkat terutama pada saat krisis moneter tahun 1998. Pada masa itu,
banyak bank konvensional mengalami kesulitan akibat tingginya suku bunga. Namun, bank syariah dinilai lebih stabil karena tidak bergantung pada sistem bunga. Selain itu, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap perkembangan bank syariah. Pada tahun 2008, disahkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang menjadi tonggak penting perkembangan bank syariah di Indonesia. Saat ini, perkembangan bank syariah semakin pesat. Banyak bank yang konvensional membuka unit usaha syariah, bahkan beberapa bank syariah telah melakukan merger menjadi bank syariah besar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bank syariah. Bank syariah memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar operasionalnya. Prinsip pertama adalah larangan riba atau bunga. Dalam Islam, riba dianggap merugikan dan tidak adil. Prinsip kedua adalah sistem bagi hasil. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Kemudian ada prinsip keadilan dan transparansi. Semua transaksi harus dilakukan secara jelas, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak. Bank syariah juga menghindari gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi, serta maisir atau unsur perjudian. Selain itu, seluruh kegiatan usaha harus berkaitan dengan hal-hal yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan prinsip-prinsip tersebut, bank syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri bank syariah. Bank syariah memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari bank konvensional. Ciri yang paling utama adalah tidak menggunakan sistem bunga. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sesuai akad yang disepakati. Selain itu, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan ini bertugas mengawasi seluruh kegiatan bank agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Ciri lainnya adalah investasi yang dilakukan harus halal dan tidak boleh berkaitan dengan usaha yang dilarang seperti perjudian atau minuman keras. Bank syariah juga lebih menekankan pada nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada manfaat sosial bagi masyarakat. Selanjutnya ada fungsi bank syariah. Pada dasarnya, fungsi bank syariah hampir sama dengan bank pada umumnya. Fungsi pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, misalnya dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito syariah. Fungsi kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk kebutuhan usaha, pendidikan, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti transfer, pembayaran, hingga layanan digital banking. Namun, yang membedakan adalah seluruh kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang halal dan berkeadilan. Selanjutnya ada produk dan layanan bank syariah. Bank syariah memiliki berbagai produk dan layanan yang dapat digunakan masyarakat. Untuk produk penghimpun dana terdapat tabungan syariah, giro syariah, dan deposito syariah. Kemudian untuk produk pembiayaan terdapat murabahah, yaitu jual beli dengan keuntungan yang disepakati, serta ijarah atau sistem sewa.
Selain itu, ada juga pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang menggunakan sistem kerjasama dan bagi hasil. Bank syariah juga menyediakan layanan lainnya seperti transfer uang, pembayaran tagihan, mobile banking, hingga layanan gadai syariah. Saat ini, layanan bank syariah sudah semakin modern dan dapat digunakan secara digital sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Selanjutnya ada akad dalam bank syariah. Dalam bank syariah, setiap transaksi harus menggunakan akad. Akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Beberapa contoh akad dalam bank syariah yaitu yang pertama, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Kedua, musyarakah, yaitu kerjasama usaha di mana kedua pihak sama-sama memberikan modal. Ketiga, yaitu murabahah, yaitu akad jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati. Keempat, ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Dan yang terakhir ada wadiyah, yaitu akad titipan. Dengan adanya akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih jelas sehingga transaksi lebih aman, transparan, dan adil. Selanjutnya ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan utama terletak pada sistem yang digunakan. Bank konvensional menggunakan bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu, bank syariah hanya melakukan investasi pada usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai prinsip Islam. Sedangkan bank konvensional tidak memiliki pengawasan syariah. Perbedaan lainnya adalah tujuan operasionalnya. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kebermanfaatan sosial. Selanjutnya ada peran dan tantangan bank syariah. Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Salah satunya adalah mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Bank syariah juga membantu perkembangan UMKM melalui pembiayaan berbasis syariah. Selain itu, bank syariah menjadi alternatif keuangan yang halal bagi masyarakat yang ingin menghindari riba. Namun demikian, bank syariah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah masih rendahnya literasi masyarakat mengenai sistem perbankan syariah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Selain itu, persaingan dengan bank konvensional juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas, inovasi layanan digital, serta peningkatan kualitas pelayanan agar bank syariah dapat terus berkembang. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil dan akad syariah. Bank syariah memiliki landasan hukum yang kuat, sejarah perkembangan yang pesat, serta berbagai produk dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga berperan penting dalam mendukung ekonomi syariah dan menciptakan sistem keuangan yang adil serta halal. Walaupun masih menghadapi beberapa rintangan, bank syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Demikian pemaparan materi mengenai bank syariah yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.